Collins, I be. Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Innocent Witness. Film ini adalah film Korea yang dirilis pada tahun 2019 yang bergenre drama. Tapi sebelum lanjut ke cerita film, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notif agar kalian tidak ketinggalan update seputar film. Terima kasih. Film ini mengisahkan tentang seorang pengacara hebat yang menangani kasus pembunuhan seorang kakek tua depresi. Namun di sini bukanlah kasus pembunuhan yang dengan sangat mudah ditangani oleh pengacara tersebut. Tentunya film ini berhasil membuat penontonnya baper hingga meneteskan air mata. Nah, bagaimanakah kisah lengkapnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan seorang pria paruh baya yang bernama Sun Ho, di mana dia adalah seorang pengacara di salah satu firma. Sun Ho adalah seorang yang bijaksana yang selalu taat pada aturan. Dia hanya hidup berdua bersama dengan sang ayah yang mempunyai hutang yang amat besar, dan itulah alasan kenapa dia belum bisa menikah. Meskipun begitu, sang ayah tetap berusaha mencarikan calon pasangan untuk sang anak. Tetapi di sini Sun Ho tidak tertarik, dengan alasan dia harus melunasi hutang sang ayah terdahulu. Akan tetapi di lain sisi, ada seorang wanita yang didambakannya, yakni wanita tersebut adalah teman lamanya saat berkuliah dahulu. Perkenalkan, wanita ini bernama Sok In, janda anak satu yang berprofesi sebagai wartawan sekaligus pejuang emansipasi wanita. Cerita film pun berlanjut ke sebuah sekolah, di mana kegiatan belajar berlangsung. Di mana kelas ini dipimpin oleh seorang guru wanita cantik nan seksi. Di kegiatan belajar mengajar tersebut, guru cantik menunjuk seorang siswi untuk membaca, dan sontak seluruh murid kelas menertawainya. Perkenalkan, siswi tersebut bernama Jiwo. Dan dia adalah seorang gadis penyandang autis. Meskipun begitu, dia terlihat anak yang pintar dan jenius. Malam pun datang guys, dan seperti biasa, Jiwo banyak menghabiskan waktunya untuk menonton serial kartun kesukaannya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita di sebelah rumahnya. Dan ternyata, dia melihat seorang laki-laki tua dengan kepala terbungkus plastik di kepala dengan seorang wanita yang menyekapnya. Jiwo yang melihat hal tersebut sangat takut dan kebingungan, yang membuat dia syok seketika. Pagi pun datang, dan aktivitas kerja pun dimulai. Di sini Sun Ho bekerja di kantor yang bernama Firma. Dan dia diberi tugas untuk mengatasi kasus pembunuhan yang terjadi tadi malam. Setelahnya dia pergi ke rumah tahanan untuk menemui seorang wanita yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Wanita ini bernama Miran, dia adalah seorang pembantu di rumah tersebut. Di hari pertamanya, Sun Ho langsung menginterogasinya untuk mengetahui masalah yang sebenarnya. Miran pun menceritakan kronologi tentang apa yang terjadi. Bahwasanya dia mendengar suara yang berasal dari kamar tuanya, dan setelah dia mengecek kamar tersebut, seketika itu dia terkejut, karena melihat tuanya dalam keadaan kepala terbungkus plastik. Melihat hal tersebut dia berusaha untuk menolong. Namun apa daya, dalam kondisi panik dia tidak bisa berpikir jernih. Sontak dia bergegas menuju dapur untuk mengambil sebilah pisau yang ditemuinya. Namun naas, pada saat ia kembali ternyata dia sudah meninggal. Dan itu adalah kronologi menurut pembantu tersebut guys. Setelah itu pembantu tersebut dengan setulus hati meminta agar Sun Ho membantunya, sehingga dia bebas dari hukuman. Namun di sini Sun Ho memiliki syarat, yakni untuk berkata jujur mengenai kejadian yang sebenarnya, karena jika tidak pembantu tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menginterogasi pembantu tersebut, Sun Ho beranjak kembali ke kantornya. Dan setelah itu dia melihat suatu video, yakni rekaman wawancara saksi tunggal dalam kejadian di malam itu. Saat melihat rekaman wawancara tersebut, Sun Ho sangat terkejut, dikarenakan saksi adalah penyandang autis yang tak lain adalah Jiwo. Di sini dia terlihat canggung, yang membuatnya ragu dan tidak percaya dengan kesaksian Jiwo.
Nah, selanjutnya Sanho pergi ke tempat TKP dengan tujuan untuk mencari info tentang kejadian yang sebenarnya. Saat di sana dia bertemu dengan si anak korban, yang dimana anak tersebut memberi kesaksian yang sama dengan pembantunya. Bahwasanya dia menganggap kematian sang ayah disebabkan murni bunuh diri. Selesai mencari info dari TKP, dia beranjak pergi ke rumah Jiwo. Namun sayang, Sanho dihadang oleh sang ibu, dengan alasan Jiwo sudah mengatakan kebenaran kepada pihak polisi. Selanjutnya Sanho beranjak ke tempat psikolog untuk mengetahui tentang kesaksian Jiwo. Dan tak disangka-sangka, psikolog membenarkan apa yang dikatakan Jiwo. Bahkan psikolog tersebut memberitahu, bahwasanya Jiwo berbeda dengan penyandang autis pada umumnya, di mana dia terlihat jenius dan logis dalam video kesaksiannya. Meski begitu Sanho masih ragu, dan tetap tidak mempercayainya, dikarenakan dia tahu bahwasanya orang autis bisa salah menafsirkan keadaan. Malam pun datang, dan Sanho pun menyempatkan waktunya untuk pergi ke rumah teman wanitanya untuk acara makan malam bersama anaknya. Yang saat itu terungkap, bahwasanya mereka berdua benar-benar dekat. Namun di sini Sanho belum berani untuk menyatakan keseriusannya dikarenakan dia masih menanggung beban hutang sang ayah. Keesokan harinya, Sanho pergi ke tempat persidangan, dan bertemu pengacara dari pihak penggugat. Nah, pada kesempatan ini banyak hal yang terungkap. Mulai dari pengacara si penggugat tahu, dan mengenal karakteristik dari orang-orang penyandang autis. Di pertemuan itu, Sanho bertanya bagaimana cara berkomunikasi dengan penyandang autis. Pada awalnya pengacara tersebut menolak, tetapi setelah melihat Sanho adalah pengacara yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, ia pun memberitahu bagaimana cara berkomunikasi. Yaitu, dia harus masuk ke dalam dunia mereka, yakni dunia dari sudut pandang autis. Mengetahui hal tersebut, Sanho menunggu Jiwo di jam pulang sekolah dan ingin berkomunikasi dengannya. Saat di sana ia melihat, bahwasanya Jiwo ternyata sering menjadi bahan bully oleh teman-teman sekolahnya. Tetapi di sini Jiwo tidak sendirian, dia memiliki teman yang selalu melindunginya di saat teman sekolah membulinya. Dan dia bernama Shin Hai. Setelah itu Sanho pun menghampirinya dan berniat bertanya tentang kejadian yang sebenarnya kepada Jiwo sambil memberi kartu namanya. Namun Jiwo tetap tidak memperdulikannya, dikarenakan Jiwo menganggap bahwa Sanho adalah orang asing. Sanho pun pantang putus asa, dan tetap berusaha mendapatkan informasi, tetapi mereka dihadang oleh seekor anjing penjaga dengan rantai kalung yang masih mengikatnya. Sontak Jiwo takut dan berlari meninggalkan mereka berdua. Dan sebelum pulang, Shin Hai memberitahu kepada Sanho bagaimana cara berkomunikasi dengan Jiwo. Yaitu, dia harus bertanya tentang teka-teki kepada Jiwo, karena jika tidak, dia tidak mau bicara dengan dirinya. Setelah beberapa hari kemudian, sidang pertama akhirnya dimulai, di mana semua akan tertuju dari hasil laporan otopsi yang dilakukan oleh badan forensik. Yang dimana dari hasil otopsi itu menunjukkan bahwa korban terbunuh akibat gas beracun yang berada pada plastik yang menutupi kepalanya, dan menemukan satu-satunya sidik jari pembantu di plastik tersebut. Lantas ia menafsirkan bahwa pembantu tersebut tidak berniat menolong, tetapi untuk membunuhnya. Namun hasil otopsi itu digugat oleh Sanho, yang dimana dia berprasangka, bahwa korban murni bunuh diri, dikarenakan ia menemukan bukti adanya bekas tabung gas di TKP. Dan sebelum korban meninggal, dia juga mempunyai rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa korban telah membeli gas di salah satu supermarket sehari sebelum ia meninggal dunia. Hakim pun menerima gugatan yang diajukan oleh Sanho, yang dimana persidangan tersebut dimenangkan oleh dirinya. Lantaran dari pihak forensik hanya memberikan hipotesa saja dan bukan bukti yang sebenarnya. Di malam hari, tak disangka Jiwo menelpon Sanho, yang dimana kesempatan itu dimanfaatkan oleh dirinya untuk bisa lebih dekat dengannya. Lalu ia pun melakukan apa yang disarankan oleh Shin Hai untuk bisa dekat dengan Jiwo, yakni permainan teka-teki, dan ternyata dengan mudah Jiwo bisa menjawabnya, dan tentu saja jawaban itu benar. Lalu mulai dari situ, Sanho berpesan bahwa dirinya akan memberikan teka-teki di setiap jam 5 sore. Dan sejak saat itu, akhirnya hubungan mereka bisa dekat.
Di adegan ini terlihat, bahwasanya Di sudah akrab dengan Jiwo. Di suatu hari, saat Sanho ingin menemuinya di sekolah, ia tidak sengaja melihat Shin Hai berbuat kasar kepada Jiwo. Atas kejadian tersebut, Sanho memarahi Shin Hai, dan menjelaskan kepada Jiwo, bahwa Shin Hai adalah seorang teman yang pura-pura baik di depannya. Karena jika Shin Hai memang benar-benar teman yang baik, maka dia tidak akan mungkin berbuat kasar kepadanya. Hal tersebut membuat Jiwo merasa terpukul, karena menurutnya, Shin Hai adalah sahabat baiknya dari kecil. Dari kejadian tersebut membuat Jiwo pingsan seketika, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilakukan sahabatnya. Jiwo pun tersadar dari pingsannya, dan melarang Sanho untuk tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada sang ibu, dikarenakan Jiwo tidak ingin melihat ibunya sedih. Namun tanpa sepengetahuan Jiwo, Sanho pun tetap memberitahu kejadian tersebut kepada ibunya, karena dia khawatir Jiwo akan terus disakiti oleh teman-temannya. Di lain sisi Sanho memberi nasihat terhadap orang tua Jiwo, untuk memindahkannya ke sekolah khusus, karena sekolah normal bukan tempat yang baik untuk anaknya. Karena telah menyelamatkan sang anak, akhirnya Sanho pun diberi kesempatan untuk berbicara dengan Jiwo di rumah. Sampai di sana, dia fokus di salah satu gambar tangan Jiwo, yakni gambar pengacara yang menjadi cita-cita Jiwo. Mengetahui hal itu, Sanho tertarik dengannya. Lalu ia bertanya kepada sang ibu, kenapa Jiwo ingin menjadi seorang pengacara. Sebelum sang ibu menjawab, dengan lantang Jiwo mengatakan bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi pengacara yang baik, maka dia harus baik terhadap semua orang, karena pengacara selalu menolong seseorang yang mempunyai masalah. Namun sayang, kenyataannya pengacara di dunia nyata bukan seperti apa yang difikirkan Jiwo, melainkan mereka akan melakukan semua itu atas nama uang. Setelah itu, dengan wajah polosnya, Jiwo bertanya kepada Sunho, apakah dia seorang pengacara yang baik. Namun di sini Sunho hanya bisa terdiam mendengarnya. Keesokan harinya, sidang kedua pun dimulai, di mana Jiwo yang menjadi saksi tunggal dihadirkan di dalam persidangan tersebut. Jiwo pun bersaksi tentang apa yang terjadi di malam itu, bahwa dia melihat korban yang disekap oleh pembantunya. Dan tidak hanya itu, dia pun melihat ekspresi pembantunya yang tertawa, dan tidak berniat untuk menolongnya. Secara tak terduga, Sanho menggugat kesaksian dari Jiwo, yang dimana ia menganggap bahwa pernyataan Jiwo itu tidaklah benar. Karena menurutnya, penyandang autis tidak bisa membedakan ekspresi wajah senang ataupun sedih, apalagi di malam hari. Dan di persidangan tersebut Jiwo dites dengan gambar ekspresi wajah, dan terbukti Jiwo tidak bisa menafsirkan gambar tersebut. Melihat apa yang dilakukan Sanho terhadap Jiwo, sang ibu sangat kecewa dengan Sanho, apalagi dia tahu, bahwasanya Jiwo sudah menganggapnya orang baik. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur, dan Sanho hanya memikirkan dirinya sendiri. Setelah itu, Sanho menyadari atas kesalahannya yang dilakukan terhadap Jiwo dan keluarganya. Lalu dia pergi ke rumah Jiwo untuk meminta maaf. Namun di sini dia langsung diusir oleh sang ibu, dikarenakan anaknya sudah dipermalukan, dan dianggap tidak waras oleh semua orang. Singkat cerita sidang ketiga pun dilaksanakan, dan di dalam sidang ini, hakim memutuskan bahwa pembantu tersebut tidak bersalah, dan dibebaskan dari kasus yang melibatkannya. Namun saat persidangan itu berakhir, Sanho tak sengaja melihat pembantu itu tersenyum licik sambil menatap anak dari korban pembunuhan, yang dimana mereka terlihat menyembunyikan sesuatu. Dan kejanggalan pun berlanjut, di mana pembantu berencana menemui anaknya, sedang dalam pengakuannya, dia hanya hidup seorang diri. Hal tersebut membuat Sanho kebingungan, dan apakah benar pembantu itu telah berbohong kepadanya. Di lain tempat, diam-diam pembantu itu menemui Jiwo, yang dimana dia menganiaya Jiwo dan melarang dirinya untuk tidak ikut campur dalam urusan orang dewasa. Jadi, sebelumnya ia telah menyusun strategi untuk memanfaatkan kebaikan seorang Sanho, agar dirinya bisa bebas dari tuntutan hukum. Seketika itu, Sanho mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa Jiwo telah masuk rumah sakit, yang dikarenakan perbuatan pembantu tersebut kepada Jiwo.
Dan tiba-tiba pengacara yang dikalahkan San Ho dalam persidangan menghubunginya, untuk bekerja sama menjebloskan pembantu tersebut ke penjara. San Ho yang mengetahui pembantu tersebut adalah orang jahat, ia pun setuju dengan kerja sama tersebut. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah Jiwo, untuk membujuk sang ibu, agar anaknya bisa bersaksi kembali. Namun di sini ibunya menolak, karena khawatir anaknya akan mengalami trauma untuk yang kedua kalinya. Setelah kedua pengacara itu pulang, tak disangka Jiwo telah mendengarkan apa yang dibicarakan dengan sang ibu. Dan dia pun meminta kepada sang ibu, agar kembali diizinkan menjadi saksi di persidangan. Alasannya cukup membuat sang ibu terharu, di mana dia berkata kepada ibunya, kalau dirinya tidak bisa menjadi pengacara maka setidaknya dirinya masih bisa menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Melihat Jiwo memiliki tekad yang kuat, sang ibu akhirnya luluh, dan dirinya bangga kepada sang anak, yang dimana dia benar-benar berbeda dari penyandang autis lainnya. Akhirnya sidang banding pun dilaksanakan, dan untuk kesekian kalinya Jiwo bersaksi kembali. Yang mana pada awalnya Jiwo dipermalukan lagi oleh pihak San Ho, dikarenakan masih tidak percaya akan kesaksian Jiwo. Namun San Ho sudah memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Jiwo, yang sebelumnya ragu dengan kesaksian Jiwo kini ia benar-benar percaya dengannya. Setelah itu dia membuktikan ke semua orang yang ada di persidangan, bahwasanya Jiwo adalah anak yang pintar dan jenius. Dia membuktikan, bahwa Jiwo mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia normal pada umumnya. Yakni pendengaran yang luar biasa, yang dimana dari salah satu penjaga untuk menyebutkan nama dengan cara berbisik, dan tidak ada satupun yang mendengarnya. Hal tersebut membuat seluruh orang di ruang persidangan menjadi terkejut, dikarenakan dia bisa mengetahui nama si penjaga. San Ho pun melanjutkan pembuktian dengan sebuah sapu tangan, yang ia beli pada waktu perjalanan. Ia meminta Jiwo untuk melihat jumlah titik yang ada di sapu tangan, dan dengan sekejap mata Jiwo langsung menjawab, dan tentu saja jawaban itu benar, yang membuat semua orang akhirnya mulai mempercayainya. Mengingat Jiwo memiliki pendengaran yang luar biasa, San Ho pun bertanya kepadanya untuk mengingat apa saja yang telah dikatakan oleh si pembantu pada saat kejadian tersebut. Jiwo pun menjelaskan di malam kejadian tersebut, dirinya ingat dengan 52 kata yang diucapkan si pembantu. Yang mana, ucapan itu persis dengan perkataan si pembantu pada saat membunuh majikannya. Setelah semua itu, akhirnya si pembantu mengakui semua perbuatannya, bahwa dia telah disuruh oleh anak dari korban sendiri, yang tak lain hanya untuk menguasai harta warisan ayahnya yang akan disumbangkan untuk panti asuhan. Dan akhirnya persidangan menegangkan pun berakhir. Singkat cerita, San Ho menghadiri acara ulang tahun Jiwo, dan setelah itu ia berbincang-bincang kepadanya. Di sini ia menjelaskan kepada San Ho, bahwasanya ia akan pindah ke sekolah khusus. Yang dimana ia sudah lelah berusaha menjadi manusia normal di sekolah lamanya. San Ho pun beranjak pulang, dan sampai di pintu gerbang, ternyata waktu menunjukkan pukul 5 sore, yang dimana perjanjian tersebut Jiwo harus menghubungi San Ho. Setelah diangkat San Ho pun meneteskan air mata bahagia, dikarenakan dalam perpisahannya Jiwo berpesan bahwa dirinya adalah pengacara yang baik, yang membuat dirinya akhirnya sadar, apa tujuan hidup yang sebenarnya. Akhirnya cerita pun berakhir dengan San Ho yang memantapkan diri untuk menyatakan cinta kepada teman lamanya. Sementara Jiwo memulai kehidupan barunya yang bahagia. Dan cerita pun tamat. Amanat yang bisa dipetik dalam film ini cukuplah banyak. Pertama, janganlah memandang seseorang dari kekurangannya, karena bisa jadi orang tersebut lebih baik dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.